Mungkin, Gilang menganggukkan kepalanya sambil mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menunjukkan ekspresi membosankan pada Gilang. Jadi, apakah untuk akan menghadiri peluncuran produk tahunan? Alexa menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu melakukannya. Kamu akan membiarkan Arsy mengendalikan acara tersebut? Kenyataannya, Alexa tahu bahwa orang yang akan menimbulkan masalah di acara tersebut bukanlah Arsy, tetapi orang lain. Alexa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hasilnya, Natalie mengerti dan juga menutup mulutnya. Tidak butuh waktu lama sebelum peluncuran produk tahunan perusahaan Geraldine diadakan di Indonesia, dan acara ini telah menarik banyak perhatian. Ini karena keluarga Geraldine telah menghasilkan 2 orang yang menarik perhatian. Selain Alexa, ada juga Andre yang memiliki banyak penggemar. Keluarganya sendiri sedang meluncurkan parfum baru, jadi tentu saja dia harus tampil. Sejak insiden dengan Ninda, dia benar-benar sibuk bekerja. Tapi, selama tahap sibuk ini, di mana dia bahkan hampir tidak punya waktu untuk tidur, dia perlahan mulai memperhatikan seseorang. Manajernya, Amelia. Amelia memiliki cinta bertepuk sebelah tangan padanya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Bagaimanapun, dia telah mengumumkannya di depan semua orang. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, dia adalah seorang manajer yang profesional dan cakap. Dia merawatnya, tapi dia tidak melangkahi batasan seorang teman. Saya sudah menyiapkan pakaian untukmu kenakan pada peluncuran produk. Itu tergantung di lemarimu. Sedangkan untuk sepatumu, kamu bisa memakai apapun yang kamu suka. Andre menatap Amelia beberapa saat sebelum dia tersadar dari kebingungannya. Apakah kakak Alexa akan hadir? Alexa harus mempertimbangkan banyak hal. Aku tidak yakin apakah dia akan hadir, jawab Amelia. Amelia, maukah kamu menikah dan punya anak di masa depan? Andre tiba-tiba bertanya. Tentu saja, jawab Amelia wajar. Andre tiba-tiba berusaha menyembunyikan senyumannya. Sepertinya aku tidak akan terbiasa jika tidak ada kamu. Aku akan menjagamu sampai kamu menjadi superstar internasional. Saat itu, kamu tidak akan lagi mengingat manajer kecil yang tidak penting sepertiku. Amelia tersenyum. Jika saatnya tiba, aku akan pergi. Mengapa tidak memilih untuk menikmati kejayaan bersamaku? Aku puas hanya dengan melihatmu. Amelia mengambil tasnya dari sofa, dan meninggalkan apartemen yang baru saja dibeli Andre. Namun, bahkan setelah dia pergi, kata-katanya masih bergema di telinga Andre. Jika Amelia meninggalkannya setelah dia menjadi superstar, lalu mengapa dia harus menjadi superstar? Andre terkejut bahwa dia bahkan memikirkan hal ini. Tapi, dia memang memikirkan hal ini. Jika dia bisa mempertahankan Amelia di sisinya, bahkan jika dia tidak menjadi superstar internasional, dia akan tetap memiliki nilai tertentu. Peluncuran produk tahunan perusahaan Geraldine semakin dekat, namun publik belum menerima kabar apakah Alexa akan hadir. Setelah menyelesaikan masalah daftar VIP yang bocor, Alexa pernah menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan sebagai penjabat CEO, dia jarang muncul, sehingga staf di perusahaan Geraldine hampir tidak bisa melihatnya. Jam 3 sore, para tamu mulai berkumpul di ruang tunggu Crown Star Hotel, tempat peluncuran produk tahunan perusahaan Geraldine akan diadakan. Tapi, Alexa masih belum terlihat di dalam salah satu ruang tunggu duduk Arsy. Pakaian dan riasannya sudah siap saat dia melihat dirinya di cermin rias. Di sampingnya berdiri Brandon dan penata riasnya. Penata rias mengamati matanya secara detail ke arah Arsy. Tuan Brandon, dia sudah siap. Penata rias meletakkan peralatannya dan mundur ke belakang Brandon. Brandon menatap Arsy dengan tenang. Wanita di cermin tidak lagi seperti mawar jahat. Riasannya tipis dan ekspresinya lembut. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda.
Ingat kata-kataku, lebih banyak tersenyum dan lebih sedikit bicara. Brandon dengan jelas mengetahui jadwal peluncuran produk, dan dia tentu saja tahu bahwa Alexa telah merancang cara kreatif untuk mengungkap parfum baru. Jadi, dia menginstruksikan seseorang untuk mengutak-atik segmen acara tersebut. Dia berasumsi bahwa Alexa belum muncul karena dia akan tampil di final. Lagi pula, dia adalah seorang model, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan acara seperti ini? Tapi, Brandon salah. Alexa tidak berniat untuk tampil, karena dia tidak tertarik untuk menciptakan aksi publisitas. Dia sudah memasuki tempat tersebut sejak awal, dan sudah duduk di antara para tamu dengan menyamar dengan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Di bawah panggung, Alexa dan Kenzie duduk di antara para tamu di tempat yang agak tersembunyi. Kenzie mengenakan topi saat dia melindungi Alexa. Pakaian mereka membuat mereka tampak seperti bagian dari staf. "Kamu benar-benar memutuskan untuk tidak naik panggung?" Kenzie mendekat ke telinga Alexa dan bertanya. Perusahaan-perusahaan mengadakan acara besar, dan Alexa merencanakan sebagian besar acaranya. Meskipun ia terbiasa dengan kepribadian Alexa yang rendah hati, ia tidak ingin kerja keras istrinya diklaim oleh orang lain. "Bayi kita lebih penting," Alexa mengusap perutnya. "Kapan aku pernah memedulikan sedikit kejayaan?" Kenzie tersenyum hangat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kenyataan membuktikan bahwa semakin mampu seseorang, mereka semakin rendah hati. Ditambah lagi, Alexa tidak kekurangan pujian dan tepuk tangan. Sementara itu, di keluarga Geraldine, setelah malam ketika Arsy meminta kakek Arifin untuk membagi asetnya, dia tiba-tiba terdiam dan tidak lagi menimbulkan keributan. Suasana hatinya juga sangat tenang. Kakek Arifin semakin sulit memahami emosinya. Dia mulai curiga dia punya banyak trik karena ada seseorang yang memberikan idenya di balik layar. Di masa lalu, itu adalah Ibu Linda, tetapi siapakah sekarang? Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang terkenal dari berbagai industri tiba di lokasi peluncuran produk. Di antara mereka yang diundang, ada juga beberapa selebritis. Setelah berjalan menyusuri karpet merah, mereka menuju tempat duduk masing-masing. Gara-gara para tamu tersebut, Crown Star Hotel pun dikerumuni beragam penggemar. Di antara mereka, mayoritas penggemarnya adalah Alexa dan Jevan. Jevan, bintang berkilau yang memancarkan ribuan berkas cahaya ke bumi. "Jevan, kamu sangat tampan. Kami akan selalu mendukung parfum kamu dan keluargamu." Anggota keluarga Geraldine lainnya juga hadir. Bagaimana dengan Alexa? Dia tidak akan absen dari acara penting seperti itu, bukan? Di luar hotel, para penggemar terlibat dalam diskusi panas. Sesuai perintah Alexa, pihak hotel mengatur tempat berlindung bagi para penggemar untuk menghindari cuaca dingin agar tidak masuk angin. Sebagai bagian dari keluarga Geraldine, tidak hanya Andre tetapi juga Tasya juga mengesampingkan pekerjaannya dan menghadiri peluncuran produk. Jadi, para pemuda dan pemudi tampan dari keluarga Geraldine duduk berjajar di antara para tamu lainnya. Namun, Alexa tidak terlihat. Para tamu cukup terkejut. Mereka awalnya ingin merasakan kehadiran Alexa. Sesaat kemudian, pembawa acara muncul di panggung megah dan mulai memperkenalkan seluruh tamu. Di dalam tempat yang penuh sesak, para profesional dari berbagai industri dipenuhi rasa ingin tahu terhadap produk baru perusahaan Geraldine. "Kenapa Alexa tidak ada di sini?" Tasya berbalik untuk bertanya pada Andre saat pembawa acara sedang berbicara. "Bukankah dia akan menghadiri acara sepenting itu?" "Aku juga tidak yakin." Andre menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia tidak pernah bisa menebak apa yang dipikirkan Alexa. Ditambah lagi, Arsy duduk di sebelahnya, jadi dia dengan cepat mengamati matanya dan mengejeknya. Tasya mengerti apa yang membuat Andre kesal, jadi dia memberinya sedikit dorongan, setidaknya berikan wajah pada kakek.
Jangan menimbulkan masalah di tempat seperti ini. Andre tidak mengatakan apa-apa, jadi Tasya juga santai. Sementara itu, duduk di samping mereka, Arsy tersenyum acuh tak acuh seperti sosialita anggun sambil menatap panggung. Kita sekali lagi telah mencapai tanggal peluncuran produk tahunan perusahaan Geraldine. Sebagai kerajaan parfum, perusahaan Geraldine secara konsisten menjaga kota, negara, dan bahkan dunia kita tetap wangi. Sebelum kami mengungkapkan tambahan terbaru pada koleksi kami, mohon sambut ketua kami ke atas panggung untuk memberikan beberapa kata. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.